Dangdut mencapai puncaknya yaitu pada dekade 70-an. Ini tidak bisa lepas dari peran seorang Bang Rhoma Irama atau Haji Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama adalah salah satu revolusioner musik dangdut yang mengubah dangdut dari kalangan, dalam tanda kutip, musik bawah kemudian menjadi musik kalangan atas. Setelah habis era Soekarno, masuk era Soeharto. Nah, di sini adalah masuknya, terbuka lebarnya keran yang selama ini menutupi budaya-budaya asing. Akibatnya, rock berkembang pesat. Musik rock kemudian menjadi musik yang dianggap sebagai musik kalangan atas pada masanya. Nah, Bang Haji Rhoma Irama melihat situasi ini sebagai hal yang sangat berlawanan ketika dia siang bermain musik rock, kemudian malam dia bermain musik orkes Melayu waktu itu. Dia sangat melihat bagaimana siang bermain untuk kalangan elit, malam bermain musik dangdut untuk kalangan menengah bawah, untuk para masyarakat desa, masyarakat kampung yang pekerjaannya ke sawah, supir, menjaga warung, dan sebagainya. Nah, akibatnya Haji Rhoma pada waktu itu merevolusi musik dangdut, musik orkes Melayu. Nah, revolusi yang dia lakukan, misalkan dari segi beat musik, dia mengubah beberapa beat pada orkes Melayu yang simple, ding ding, kemudian mengubahnya, mencampur dengan beberapa musik atau beat rock. Nah, kemudian dari instrumental. Nah, orkes Melayu kan awalnya hanya terdiri dari beberapa instrumen seperti gendang, kemudian ada penambahan biola, akordeon, suling, dan sebagainya. Masa Rhoma Irama dengan sonetanya kemudian melakukan beberapa penambahan alat musik. Di antaranya adalah gitar elektrik yang akhirnya menjadi simbol dari dangdut itu sendiri. Rhoma Irama menambahkan gitar, kemudian menambahkan timpani, drum masa itu, kemudian bass elektrik, keyboard, dan sebagainya. Nah, penambahan instrumen ini ditujukan untuk agar musik dangdut lebih, atau musik orkes Melayu masa itu lebih bisa berbaur atau bisa bersaing dengan musik rock pada masa itu. Nah, itu dari penambahan instrumen. Ketiga, dari kostum. Mungkin kita bertanya, kenapa Soneta selalu melakukan perform dengan kostum yang seragam? Nah, ini tidak lepas dari peran seorang Rhoma Irama dengan influen rocknya. Nah, kalau kita lihat dari rock pada masa itu seperti zaman-zaman metal dan sebagainya, mereka juga menonjolkan sisi visual dari sebuah pertunjukan musik. Salah satunya adalah pemakaian kostum. Makanya pemakaian kostum Rhoma Irama didesain agar punya identitas sebagai musik Indonesia yang mengedepankan keislamian dan sebagainya. Kemudian sound gitar. Jika kita amati sound gitar dari seorang Rhoma Irama yang kemudian dangdut pada umumnya menggunakan itu, dia menggunakan sound distorsi yang lebih mirip pada rock. Makanya gitar-gitar yang dipakai dalam musik-musik dangdut biasanya adalah gitar-gitar yang punya sound lebih mendekati rock, seperti Ibanez, Steinberger yang dipakai Haji Rhoma sendiri, dan sebagainya. Mungkin seperti saya tidak terlalu banyak tahu untuk gitar, tapi yang umum dipakai adalah Ibanez dan Steinberger gitu.
Nah, dan sangat jarang sekali untuk Fender dan Gibson mungkin. Gitu. Nah, hasil revolusi orkes Melayu versi soneta, versi Rhoma Irama inilah yang kemudian mengangkat harkat dari dangdut itu sendiri ke permukaan, yang awalnya saling cibir antara rock dan dangdut kemudian menjadi persahabatan dalam satu musik. Nah, dalam satu wawancara Rhoma Irama pernah bilang bahwa konser yang tidak pernah bisa dia lupakan adalah konser perdamaian antara dangdut dengan rock, itu ditandai dengan soneta dan Good Bless sebagai ikon rock Indonesia. Maka tidak heran kalau kita beri penghargaan seorang Haji Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut, karena jasanya merevolusi musik orkes Melayu menjadi musik dangdut hari ini.